Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 30 Januari 2021. Badai pasti berlalu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan 19. Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Setiap insan di dunia ini, di dalam kehidupannya pasti akan selalu diterpa oleh badai. Baik badai yang biasa, kecil, ringan, ataupun berat. Bahkan sangat dahsyat sekali. Setiap badai tak dapat kita elak, saudara-saudara. Namun hanya bisa kita waspadai. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi badai kehidupan ini? Pada masa ini, badai pandemi membuat setiap insan di muka bumi menjadi parno, ketakutan, bahkan menjadi stres. Kenapa ini bisa terjadi? Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan, saudara? Berapa banyak yang terpapar dan meninggal? Ini semua membuat orang menjadi ketakutan, kekhawatiran, dan stres. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada zaman Yesus, para murid pun mengalami ketakutan yang luar biasa. Saat itu para murid bersama Yesus bertolak ke seberang dengan menaiki perahu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Matius 4 ayat 37. Saat badai menerpa, para murid ketakutan hingga berteriak membangunkan Yesus yang sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Markus 4 ayat 38. Kita pun sering seperti para murid-murid ini, saudara. Apalagi di saat pandemi yang telah berlangsung 1 tahun. Kita berteriak di dalam doa. Tuhan, Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Kenapa tak peduli dengan kami saat ini, oh Tuhan? Saat para murid ketakutan dan berteriak, Yesus pun berseru kepada mereka. Mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 40. Hari ini saudara-saudara, saat kita mengalami ketakutan, kekhawatiran dan selalu berseru, Tuhan, Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Kenapa tak peduli dengan kami? Yesus pun menegur kita, saudara-saudara. Menegur saya dan saudara. Mengapa? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini Yesus memberikan kesejukan, kenyamanan di hati kita. Kata Yesus, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Orang percaya yang diterpa oleh badai persoalan tidak menghadapinya sendirian, saudara. Sebab Tuhan ada bersama mereka dan selalu menyertai. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Alkitab juga mengatakan, saudara-saudara, sebab Allah setia
Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebaliknya saudara-saudara, ketika orang-orang dunia mengalami amukan badai, mereka tidak beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan, saudara-saudara. Sehingga cepat atau lambat mereka akan tenggelam di dalam badai tersebut. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Mazmur 34 ayat 22. Saudara-saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, bahwa di dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi berbagai badai topan. Semuanya ini saudara-saudara, seizin Allah. Jika Allah mengizinkan, maka Allah akan menyertai kita. Asal kita selalu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita takutkan lagi saudara-saudara. Kita pasti sanggup melewati semuanya dan mampu berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun kan ku bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku." Oh, haleluya. Ingat saudara-saudara, tak ada badai sebesar apapun yang tak sanggup diredakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Dia, badai pasti berlalu. Badai yang kita hadapi di dalam kehidupan merupakan ujian untuk meningkatkan level iman kita. Badai kehidupan yang kita alami akan menimbulkan kekuatan tahan uji dan berpengharapan kepada Tuhan. Roma 5 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, sertai kami di dalam kehidupan yang selalu diterpa badai. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa yang mampu melenyapkan semua badai itu. Kami serahkan hidup kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Mari kita tetap bersatu melawan virus corona dengan selalu memakai masker di luar, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilisasi. Semangat! Haleluya. Shalom.